Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran farmakognosi. Masih dengan materi fruktus. Untuk bagian yang ketiga ini kita akan membahas 6 jenis Simplicia fructus. Yang pertama ada Piperis albifructus, yang kedua ada Piperis nigrifructus, ketiga ada Retrofractifructus, keempat ada Tamarindipulpa fructus, yang kelima ada Vanillefructus, dan yang terakhir nanti akan kita bahas Woodfordiae fructus. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, atau kita lanjutkan yang minggu kemarin, yaitu nomor 18, yaitu Piperis albifructus. Memiliki nama lain lada putih atau biasa disebut dengan merica putih. Nah, lada putih ini berasal dari tanaman Piper nigrum, di mana keluarganya Piperaceae. Lada putih memiliki zat berkhasiat utama berupa minyak asiri dan pati. Waktu panen, lada putih diperoleh dari buah-buah yang hampir masak, kemudian direndam air dan dikupas kulit luarnya. Kemudian dijemur, kurang pedas tapi lebih aromatik dari lada hitam. Kegunaannya yaitu sebagai karminativa dan bumbu masak. Adapun pemerian dari lada putih ini yaitu baunya aromatik dan rasa pedas. Bagian yang digunakan yaitu buah yang hampir masak. Jadi untuk lada putih itu berasal dari buah yang hampir masak. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Adapun bentuk gambar dari lada putih ada sebagai berikut. Ini sama dengan yang ada di dapur. Kita lanjutkan yang kedua. 19. Piperis nigrifructus atau lada hitam atau merica hitam. Memiliki nama tanaman asal Piper nigrum, sama, keluarganya Piperaceae. Lada hitam memiliki zat berkhasiat utama yaitu berupa minyak asiri yang berisi phelandren, caryophyllene. Kemudian di situ ada alkaloida caffeicin berupa hablur putih kekuningan, rasa amat pedas. Kemudian mengandung juga piperin yang tidak larut dalam air, mula-mula tidak berasa, lama-lama pedas dan tajam. Oleh alkali, piperin ini diuraikan menjadi piperidin dan asam piperat. Kemudian mengandung juga piperidin, yaitu cairan atsiri larut dalam air dan alkohol. Adapun persyaratan kadar minyak asiri yang terdapat di dalam lada hitam itu tidak kurang dari 1% volume per bobot. Kegunaan lada hitam yaitu untuk karminativa dan iritasi lokal, mengobati iritasi. Adapun pemeriannya berupa bau khas aromatik dan rasa pedas. Bagian yang digunakan buah yang belum masak. Jadi kalau merica hitam itu dari buah yang belum masak, sedangkan merica putih dari buah yang hampir masak. Waktu panennya yaitu buah-buah dipetik selagi masih hijau, kemudian dijemur atau dikeringkan di atas api sampai menjadi hitam dan berkeriput. Pengeringan di atas api dengan agak berbau asap, justru ini yang banyak disukai sama orang-orang. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Adapun bentuk dari buah lada hitam adalah seperti ini. Jadi ini dipanen saat masih hijau, kemudian dikeringkan sampai dia berkeriput.
Kita lanjutkan nomor 20 yaitu Retrofractifructus. Memiliki nama lain cabai Jawa atau lada panjang atau cabai jamu. Berasal dari tanaman Piper retrofractum, keluarga Piperaceae. Cabai Jawa mengandung zat berkhasiat utama berupa minyak atsiri, piperin, damar, dan pati. Adapun kegunaannya, manfaatnya, khasiatnya itu digunakan sebagai stimulansia, carminativa, dan diaforetika. Pemberiannya bau khas, aromatik, dan rasanya pedas. Sedangkan bagian yang digunakan yaitu berupa buah majemuk yang telah tua tetapi belum masak. Nah, untuk keterangan tambahan lainnya yaitu tanaman ini perlu dipangkas setinggi 1,5 meter dari tanah agar dapat berbunga. Nanti kalau sudah berbunga dia lanjut untuk berbuah. Penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik. Adapun bentuk dari cabai Jawa adalah sebagai berikut. Ini ada yang bentuk dari mulai masih muda, setengah tua, dan sudah tua, warnanya merah. Dan ada yang sudah dikeringkan. Kita lanjut. Nomor 21 yaitu Tamarindi pulpa fructus. Merupakan nama lain dari asam Jawa atau Pulpa tamarindorum cruda. Berasal dari tanaman Tamarindus indica L. Keluarganya Caesalpiniaceae. Zat berkhasiat utamanya yaitu berupa asam-asam organik, antara lain ada asam tartrat, asam sitrat, dan asam malat. Kegunaannya digunakan sebagai pencahar lemah, yaitu untuk melancarkan buang air besar. Sedangkan bagian yang digunakan yaitu berupa daging buahnya. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Buah asam Jawa adalah sebagai berikut ya. Biasa digunakan untuk pembuatan kunir asam. Kita lanjut yang ke-22 yaitu ada Vanille fructus. Nama lain buah vanili. Berasal dari tanaman Vanilla planifolia. Keluarganya Orchidaceae. Vanila ini memiliki zat berkhasiat utama berupa vanilin, di mana kadarnya yaitu kadar sari anhidrat yang larut dalam etanol 70% itu tidak kurang dari 12%. Adapun kegunaan dari vanilin ini adalah sebagai bahan pewangi atau korigen odoris. Pemberiannya yaitu bau khas, harum, enak, aromatik, rasanya khas. Sedangkan bagian yang digunakan yaitu berupa buah yang tua tetapi belum masak dan telah difermentasikan dengan cara khusus. Adapun waktu panennya yaitu setelah vanili ini berumur 2-3 tahun telah mulai berbunga. Kemudian buah-buah telah menjadi tua setelah 2-8 bulan. Lalu dipetik bila telah menjadi kuning. Tumbuh baik di tempat lembab tetapi tidak banyak hujan. Adapun jenis-jenis dari vanili ini ada 4 jenis. Yang pertama ada vanili Jawa, yaitu warnanya coklat tua, panjang 18-25 cm. Kemudian ada vanili Meksiko, warna lebih muda dari vanili Jawa, panjangnya sampai 35 cm. Yang ketiga ada vanili Tahiti, warna coklat kemerahan, panjang 12-15 cm,
bagian tengah buah agak melebar, berbau pipeneral. Yang keempat ada Vanille Mauritius, warna mirip vanili Meksiko, kemudian panjang kira-kira 15 cm, tapi baunya kurang harum. Nah, adapun penyimpanan dari Simplicia vanili ini yaitu dalam wadah tertutup baik. Adapun bentuk buahnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir, nomor 23, yaitu ada Woodfordia fructus. Woodfordia ini sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu ada Woodfordia fructus et flos ya, di bagian bunga. Sekarang kita bahas lagi Woodfordia fructus, nama lain buah sidowaya. Berasal dari tanaman Woodfordia fructuosa atau Woodfordia floribunda. Keluarganya Literaceae. Zat berkhasiat utamanya berupa zat penyama atau tanin. Nah, kegunaan tanin ini digunakan sebagai astringensia, pengelat. Kemudian pemeriannya berupa bau lemah, rasa kelat dan pahit. Bagian yang digunakan berupa bagian buah. Simplicia buah sidowaya ini disimpan dalam wadah tertutup baik. Adapun gambar tanamannya adalah seperti ini. Ini bunganya ya. Tanaman dari buah sidowaya. Nah, mungkin cukup sekian dulu materi fructus kali ini. Mungkin jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan langsung kepada Bu Dita. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.